Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Al-hadits amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu, para jamaah salat subuh rahmatullah. Marilah kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat rahmat taufik hidayah inayahnya telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi hari ini khususnya kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita tunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah, dan kita sambung dengan taklim kita. Tentu kita semuanya berharap para jamaah semoga seluruh amal ibadah kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya semoga salawat salam tetap tersampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, seorang uswah dan qudwah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jemaah Allah, tidak ada satu kitab suci pun yang paling banyak dihafal oleh umat manusia kecuali Al-Qur'anul Karim. Bahkan mengejutkan jika yang hafal itu bukan seorang muslim. Dan salah satunya adalah seorang tokoh orientalis yang sangat terkenal, namanya Seluk Hurgrunya. Seluk Hurgrunya itu para jamaah hafal Al-Quran, faham isinya. Dia pernah belajar agama di Saudi sampai 20 tahun lamanya, dan ketika di Saudi itu para jamaah dia berganti nama dengan Abdul Ghaffar. Seluk Hurgrunya ini lulusan Universitas Leiden di Belanda, jurusan sastra Arab. Dan bahkan ketika pernah datang di Indonesia, dia mencuri buku-buku Islam termasuk kitab-kitab kuning, tidak tanggung-tanggung para jemaah. 250.000 buku-buku Islam termasuk kitab-kitab kuning dia curi dari Indonesia dan dibawa pulang ke negerinya. Namun para jamaah sangat disayangkan kedekatan dia dengan Al-Quran, pemahaman dia dengan syariat Islam bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru ingin mencari titik-titik kelemahan Al-Quran. Justru ingin mencari titik-titik kelemahan syariat Islam. Bukan hanya Seluk Hurgrunya jamaah yang ingin menghancurkan Islam dari dalam melalui kitab suci kita Al-Quranul Karim,
Tetapi kita juga pernah mengenal ada Salman Rushdie dengan ayat-ayat setannya. Dan bahkan pernah beredar di dunia cyber sebuah film yang berjudul Fitnah, yang isinya memutarbalikkan kebenaran syariat Islam. Tapi apa yang terjadi pada jemaah? Upaya-upaya yang mereka lakukan, saya mengistilahkan nonsense, untuk mencari titik-titik kelemahan Al-Quran, untuk mencari titik-titik kelemahan syariat Islam, nol besar. Pada jemaah Allah, kita tahu bahwa Al-Quranul Karim ini menjadi kitab penyempurna daripada kitab-kitab suci Allah sebelum Al-Quran. Oleh sebab itu saya dengan panjenengan dituntut untuk mengimani adanya kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Mulai dari Taurat, Zabur, Injil. Kesempurnaan Al-Quran sebagai penutup kitab-kitab suci Allah sebelum Al-Quran itu para jamaah adalah sekaligus diikuti dengan bahwa Nabi dan Rasul yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, itu juga sekaligus sebagai penutup para nabi. Jadi setelah Al-Quran diturunkan kepada beliau para jemaah, sudah tidak ada lagi kitab samawi, tidak ada lagi kitab yang turun dari langit. Dengan diturunkan Al-Quran sekaligus dengan diutus seorang manusia namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul penutup para nabi. Itulah yang Allah firmankan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran diturunkan bersama dengan berakhirnya Allah mengutus seorang Rasul, seorang Nabi, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau itu Allah katakan khataman nabiyyin, penutup para sehingga siapapun yang memproklamirkan diri sebagai nabi setelah Rasulullah juga omong kosong jemaah. Mulai Musailamah Al-Kadzdzab, ada Nabi Musaddib, ada Nabi siapa lagi yang terakhir dikejar-kejar polisi sampai sekarang tidak berani pulang ke Indonesia. Masa Nabi takut dengan polisi? Bahkan ada kata ada seseorang pada jemaah memiliki kemampuan dan kecerdasan, saking cerdasnya sampai bahasa Jawanya, saking pinternya sampai sundul langit, istilahnya begitu. Lalu kok keluar dari lisannya, saya ini nabi, pembohong besar jemaah. Karena sekali lagi jelas di dalam Al-Ahzab ayat yang 40 bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu diutus oleh Allah sebagai khataman nabiyyin, penutup para nabi. Jamak, para nabi sudah diutus dan ditutup para nabi itu dengan diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu para jemaah Allah,
Ketika dikatakan Al-Quran itu sebagai penyempurna daripada kitab-kitab suci Allah sebelumnya, apakah Zabur, Taurat, dan Injil, itulah yang kemudian Allah jelaskan di dalam surat yang ketiga, surat Ali Imran, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Nazzal 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzalal furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid wallahu 'azizun dzuntiqam. Kenapa mereka tidak mampu mencari titik-titik kelemahan Al-Quran, titik-titik kelemahan syariat Islam ini? Dijawab oleh Allah dalam ayat tadi. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Dia Allah telah menurunkan kepada engkau Muhammad Al-Quran itu bil haqq, dengan membawa kebenaran. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah bil haqq, dengan membawa kebenaran. Hari ini Al-Quran dipalsukan misalnya jamaah, hari ini akan ketahuan. Karena memang Al-Quran itu diturunkan sekali lagi dengan membawa kebenaran. Yang Al-Quran itu kata Allah, musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalal furqan. Jadi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab suci Allah yang sebelumnya, dan Allah kemudian menurunkan Al-Quran, Al-Furqan. Min qablu hudan lin-nasi wa anzalal furqan. Sebelumnya menjadi petunjuk bagi manusia, dan kemudian Allah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran. Jadi pada zaman Allah, keparipurnaan Al-Quran, kesempurnaan Al-Quran sebagai penutup dan penyempurna kitab-kitab suci Allah yang lain, selain dijelaskan di dalam Ali Imran ayat 3 dan 4 itu, maka beliau sendiri Rasulullah SAW juga beliau bersabda sebagai berikut jamaah. Kata Rasulullah, Inna Allaha a'tani sab'at tiwal makana Taurah, wa a'tani al-mi'ain makana al-Injil, wa a'tani tawasin makana az-Zabur, wa faddalani bil hawamimi wal mufassal ma qara'hunna nabi qabli. Kata Rasulullah berjamaah dalam hadis ini, sesungguhnya Allah memberikan saya 7 surat yang panjang-panjang, mulai Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal. Itu sab'ut tiwal, 7 surat yang panjang-panjang. Untuk apa? Allah memberikan pada beliau sab'ut tiwal, 7 surat yang panjang-panjang. Kata Allah adalah makana Taurah, sebagai penggantinya kitab Taurat. Berikutnya kata Rasulullah, wa'atanil mi'ain makanal Injil. Saya juga diberikan oleh Allah surat yang ayatnya kurang lebih 100. Makanal Injil sebagai penggantinya Injil. Wa'atanis tawasin makanat Zabur. Dan saya juga diberikan oleh Allah surat-surat At-Tawasin yang diawali dengan lafaz tasin. Itu sebagai pengganti daripada kitab Zabur. Wa faddalani bil hawamimi wal mufassal, dan Allah
lebih mengutamakan saya, kata Rasulullah, dengan surat-surat Al-Hawamimi, surat-surat yang diawali dengan Hamim wal Mufassal, dan surat-surat pendek mulai dari surat yang ke-50 surat Qaf sampai An-Nas, yang kata beliau, ma qara'hunna nabi qabli, tidak ada seorang nabi pun yang membacanya sebelum saya. Begitu jelas pada jamaah bahwa kesempurnaan Al-Quran itu memang menyempurnakan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai daripada kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Bapak Ibu para jemaah Allah, kenapa Al-Quran itu sampai hari ini, bahkan pasti kita yakininya sampai hari kiamat akan tetap orsinil, akan tetap otentik, akan tetap menjadi mukjizat yang terbesar bagi Rasulullah Muhammad SAW, karena memang Al-Quran itu para jamaah keberadaannya sudah digaransi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah bisa membaca dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9. Dengan tegas Allah dawuh, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikr atau Al-Quran, dan kami pula lah, kata Allah, yang menjaganya. Garansi Allah terhadap eksistensi dan keutuhan serta keotentikan Al-Quran ini memang tidak Allah berikan kepada kitab-kitab suci sebelum Al-Quran, jemaah. Makanya apa yang terjadi pada jemaah? Zabur wassalam, Taurat wassalam, Injil enggak jelas. Jangankan beda negara, beda gereja, Injilnya tidak sama, jemaah. Satu gereja dengan gereja yang lain Injilnya enggak sama. Tapi Al-Quranul Karim sejak diturunkan sampai hari ini ya tetap seperti itu, tetap otentik, tetap orsinil, tetap asli, tidak pernah terjadi perubahan apa. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi kalau kembali kepada inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, kata Allah, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang menjaganya. Kalau dalam ayat itu ada lafaz nahnu, kami, itu berarti Allah melibatkan hambanya untuk menjaga Al-Quran tersebut. Makanya kemudian terbukti pada jamaah bahwa cara Allah menjaga Al-Quran itu apa? Realisasinya dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim apa? Realisasinya para jamaah, di antaranya cara Allah menjaga Al-Quran itu bahwa kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah mulai membacanya, mudah mulai menghafalkannya, mudah mulai untuk memahami isinya. Bahkan Al-Quran ini mudah pula para jamaah untuk kita aplikasikan petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya. Kenapa kalau orang lain itu berangkat ke tempat ibadahnya selalu menenteng kitab sucinya? Karena mereka tidak ada yang hafal sama sekali. Mesti baca, mesti buka. Tapi Al-Quran para jamaah mampu dihafal oleh jutaan umat manusia. Jangan bayangkan 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, sekian juta huruf mampu dihafal di luar kepala.
Termasuk cara-cara Allah untuk menjaga Al-Quran ini para jemaah, diketemukannya metode-metode yang sangat memudahkan kita untuk belajar Al-Quran. Mungkin 17 tahun yang lalu, saya pernah mengundang seorang penemu metode tercepat di dunia. Namanya metode An-Nur, yang disusun oleh Ustadz Rosyidi dari Jakarta. Waktu itu saya undang guru-guru TPQ se-Jawa Timur, saya tempatkan di gedung Ubara. Hampir 1.000 orang yang datang. Metode An-Nur itu para jamaah, cukup dengan 90 menit orang dari nol langsung bisa baca Al-Quran. Luar biasa. Orang dari nol dengan belajar menggunakan metode An-Nur itu cukup dengan 90 menit langsung bisa baca Al-Quran. Sehingga santrinya Ustadz Rosadi ini datang dari Thailand, datang dari Singapura, cukup belajar 2 jam, pulang ke negerinya sudah bisa baca Al-Quran. Dulu ketika saya diamanai sebagai Direktur Lembaga Kursus Al-Quran Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya, saya pernah mengundang seorang penemu penghafal Al-Quran. Namanya, metodenya agak lucu jemaah namanya. Metode menghafal Al-Qurannya itu The Power of Kepepet. Jadi bahasa Inggris dicampur bahasa Jawa. The Power of Kepepet. Itu metode menghafal Quran. Saya undang ke Masjid Al-Falah. Dan betul-betul terbukti jemaah. Cukup dengan 10 menit kita hafal 1 halaman. 10 menit hafal 1 halaman. Dengan metode The Power of Kepepet itu. Jadi para jamaah rahimakumullah, itulah sekali lagi cara-cara Allah untuk menjaga keberadaan Al-Quranul. Sehingga yang terjadi apa para jamaah? Tidak pernah ada orang berangkat untuk niat ngaji itu lalu gagal gak sampai khotam Al-Quran, itu tidak pernah terjadi. Mesti khotam. Tidak ada yang kemudian niat belajar Al-Quran itu lalu gagal, itu tidak ada. Mesti selesai. Itu juga menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menjaga eksistensi dan keorsinilan, keotentikan Al-Quranul Karim. Nah, para jamaah Allah, kesempurnaan Al-Quran itu tidak hanya bahwa Al-Quran itu sebagai mukjizat Nabi SAW yang terbesar, tetapi ia juga menjadi bukti otentik wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keotentikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya Al-Quran ini para jamaah akan ada sampai akhir zaman. Jadi untuk membuktikan keotentikan Al-Quran yang akan ada sampai akhir zaman itu jamaah, bisa kita lakukan 2 strategi. Yang pertama, studi sejarah. Yang kedua, studi wahyu. Sejarah membuktikan para jamaah, tidak ada satu kitab suci pun yang usianya sudah 1000 tahun lebih yang masih tetap otentik, yang masih tetap orsinil kecuali Al-Quranul Karim. Sehingga sampai hari ini yang sudah hampir 1500 tahun Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, masih mudah kita baca, mudah kita hafalkan, mudah kita pahami isinya, mudah untuk kita aplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tadi saya katakan Zabur wassalam, Taurat wassalam, Injil tidak jelas, tapi Al-Quran para jamaah
Sudah hampir 1400 bahkan 1500 tahun tetap otentik, tidak pernah terjadi perubahan satu huruf pun. Jangankan satu lafaz, satu huruf pun. Inilah Al-Quran. Studi yang kedua para jamaah, studi wahyu. Bapak Ibu para jamaah, sudah sama-sama kita ketahui, begitu Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa tanggapan orang-orang kafir para jamaah? Mereka mengatakan Al-Quran itu bikinan Muhammad. Ya. Jadi Al-Quran itu bikinan Muhammad. Jangan percaya bahwa itu wahyu Allah. Ketika mereka mengatakan Al-Quran itu bikinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saat itu pula para jamaah, Allah memberikan tantangan secara terbuka. Jadi langsung Allah memberikan tantangan secara terbuka. Dijelaskan dalam salah satu ayat di dalam surat Al-Baqarah misalnya, ayat yang ke-23. Dengan tegas Allah dawuh, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Kata Allah dalam ayat ini para jemaah, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka kata Allah, maka buatlah satu surat seperti Al-Quran, ya. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jadi dalam Al-Baqarah ayat 23 ini Allah memberikan tantangan terbuka. Kalau kamu masih ragu bahwa Al-Quran itu betul-betul datang dari Allah yang kami berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, apa kata Allah? Fa'tu bi suratin min mithlih. Datangkan satu surat saja seperti Al-Quran. Jangankan satu surat jamaah, satu ayat sekalipun itu tidak akan pernah mereka mampu untuk membuat seperti Al-Quran. Bukan hanya itu tantangan Allah yang diberikan di hadapan orang-orang kafir Quraisy itu jamaah, tapi Allah juga memberikan tantangan lebih terbuka, lebih konkret, sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Isra, surat 17, ayat yang ke-88. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Kita perhatikan ayat ini para jemaah. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, maka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Jadi sampai Allah mengatakan silakan seluruh jin dan manusia berkumpul dan saling bantu-membantu untuk membuat seperti Al-Quran, maka kata Allah mereka tidak akan mampu membuat seperti Al-Quran. Secara logika mestinya jemaah,
Al-Quran ini bahasa Arab. Yang diberi tantangan orang Arab. Secara logika mestinya jamaah mereka bisa. Karena bahasanya sama. Walaupun bahasa Arabnya Al-Quran itu jamaah sangat berbeda dengan bahasa Arabnya orang Arab. Dulu saya umroh tahun 2012. Ada salah satu jamaah saya yang sedang sakit. Harus masuk di rumah sakit di Jeddah itu. Rumah sakit King Abdul Aziz. Semalam suntuk saya nggak bisa tidur. Karena menunggu dia dan putra-putrinya ada di Amerika, ada di Jepang. Telepon terus, gimana kondisi ibu saya? Tidak apa-apa, capek saja ibunya. Perlu dirawat istirahat saja. Tidak apa-apa. Ditelepon itu sama putra-putri. Menjelang subuh saya ke masjid untuk salat berjamaah di masjid yang ada di rumah sakit Jeddah itu. Begitu selesai salat subuh jamaah, tahu-tahu ada orang bergerombol gitu. Sudah sepuh-sepuh. Lalu ada seorang syekhnya di situ. Ini saya berpikir ini mau belajar apa orang-orang ini? Apa yang terjadi jamaah? Orang-orang sepuh itu, ya orang Arab semuanya berjenggot, yang tidak berjenggot, yang panjang-panjang itu, ternyata baru belajar membaca Al-Quran. Itu membuktikan jamaah bahwa bahasa Arabnya Al-Quran itu berbeda dengan bahasa bahasanya orang Arab. Makanya peristiwa yang terjadi turunnya Al-Quran yang pertama di Gua Hira di Jabal Nur itu, dengan bayangkan malaikat Jibril sekedar membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika malaikat Jibril menyuruh Rasulullah untuk mengikuti apa yang dibacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, apa yang terjadi jamaah? Sampai 3 kali Rasulullah baru bisa mengikuti. Itu membuktikan bahwa bahasa Arabnya Al-Quran memang tidak sama dengan bahasanya orang Arab. Sampai 3 kali Rasul baru bisa mengikuti. Jadi pada jamaah Allah, jadi Allah sekali lagi menyuruh silakan seluruh jin dan manusia berkumpul menjadi satu dan saling bantu-membantu untuk membuat seperti Al-Quran. Maka Allah sudah mengatakan tidak mungkin bisa. Padahal saat itu sekali lagi para jamaah yang diberikan tantangan orang Arab, bahasanya bahasa Arab, Al-Quran itu juga bahasa Arab, tapi tidak pernah terbukti dalam sejarah mereka mampu membuat, jangankan satu surat, satu ayat pun seperti Al-Quran, tidak pernah mampu jemaah. Itulah tantangan Allah secara terbuka. Kalau mereka masih meragukan bahwa Al-Quran itu betul-betul firman Allah, Allah memberikan tantangan secara terbuka. Silakan membuat seperti Al-Quran, mungkin satu ayat, mungkin satu surat, dan ternyata para jemaah tidak pernah terbukti dalam sejarah mereka mampu membuat seperti Al-Quran. Jadi dua studi tadi, studi sejarah dan studi wahyu, menjadi bukti yang sangat konkret jemaah. Al-Quran itu betul-betul merupakan mukjizat Allah yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan sebagai mukjizat yang terbesar, sebagai bukti yang konkret bahwa Al-Quran itu sampai hari ini masih otentik, tidak pernah terjadi perubahan satu huruf. Ada 2 Al-Quran yang sudah saya terbitkan, yang saya susun sendiri. Yang pertama Al-Quran Waqaf dan Ibtida, yang terbit tahun 2012. Yang kedua tahun 2021 saya menyusun Al-Quran At-Tartil dengan metode PBB. PBB itu bukan Persatuan Bangsa-Bangsa,
atau peraturan baris berbaris. Tapi PBB itu panduan bunyi bacaan. Setelah saya koreksi ulang, apa yang terjadi jemaah? Ada beberapa lafaz yang salah dalam menulisnya, yang atartil ini, yang PBB itu. Dan apa pengaruhnya jemaah? Betul-betul Masya Allah. Tidak bisa Al-Quran itu salah. Tidak boleh Al-Quran itu salah. Dicetak, tidak tahu 20.000 atau 30.000. Sampai sekarang masih utuh. Kenapa? Karena ada yang salah cetak. Tapi yang namanya waqaf ibtidak, karena tidak terjadi kesalahan, larisipun kados menjual kaca. Wet. Jadi nggak bisa Al-Quran itu salah. Salah, nggak laku dijual. Masih utuh di gudang, di sedati. Karena ada beberapa lafaz yang tulisannya salah. Kita terpaksa kita revisi lagi. Itu bukti jemaah. Sekali lagi Al-Quran itu nggak bisa salah itu. Salah, nggak laku dijual. Nggak laku dijual. Nah, Bapak Ibu para jamaah rahmatullah, Al-Quran kemukjizatannya itu Masya Allah bisa dilihat dari berbagai aspek. Dari sisi sastranya atau balaghahnya, tidak ada loh jamaah susunan kalimat demi kalimat dalam ayat-ayat Al-Quran itu yang indahnya seperti Al-Quran, tidak ada. Coba salah satu ayat dari surat yang terakhir. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Semuanya nas. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Luar biasa. Dari sisi balaghah atau sastranya. Nah, kemujizatan Al-Quran itu juga para jamaah mengandung berbagai prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Dulu kita mengenal istilah teori Big Bang. Dan ternyata teori Big Bang itu, ledakan besar itu yang menjadi penyebab berpisahnya antara bumi dengan langit itu jamaah, sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Dulu ilmu kedokteran para jamaah tidak mengenal atau belum tahu bahwa jabang bayi itu jamaah itu berada dalam 3 kegelapan, dan ternyata itu sudah Allah jelaskan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-6. Ayat itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj yakhluqukum fi buduni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath dzalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illahu fa'anna tusrafun. Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam. Kemudian darinya dia jadikan pasangannya, dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapa kamu
dapat dipalingkan. Jemaah, jadi ternyata janin itu berada dalam 3 kegelapan. Dulu ilmu kedokteran tidak mengenal 3 kegelapan ini apa maksudnya. Ternyata janin yang berada dalam 3 kegelapan itu, yang pertama dibungkus dengan lapisan yang ada di dalamnya itu. Ya. Yang kedua dibungkus di dalam rahim ibu. Yang ketiga terbungkus di perutnya ibu itu. Itulah 3 kegelapan. Bahkan bukan hanya itu para jemaah. Dalam dunia kriminal kita mengenal dengan istilah apa? Sidik jari. Nah, Masya Allah. Ternyata sidik jari itu Al-Quran. Sidik itu sidqun, benar. Orang itu kalau sudah tak, tidak mungkin bisa dibohongi. Dan hebatnya para jemaah, seluruh jari manusia di seluruh dunia itu Allah ciptakan tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Dan itu dibuktikan secara konkret oleh Allah di dalam Al-Quran. Hanya jangan kalau masuk imigrasi atau bahkan ngurus paspor itu, tak, jempol 2, jari 4. Jadi seluruh jari manusia itu diciptakan oleh Allah tidak sama. Dan itulah yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Qiyamah. Surat yang ke-75 ada di ayat yang kedua, maksud saya yang ketiga dan ayat yang keempat. Allah dawuh begini jemaah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Kata Allah, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Ayat yang keempat, bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Allahu Akbar. Jadi Allah mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Itulah sidik jari. Nah, para jamaah Allah, kalau sudah kita ketahui sedemikian hebatnya Al-Quranul Karim sebagai kitab suci kita umat muslim ini, maka apa yang masih kita ragukan dengan Al-Quran jemaah? Justru dengan kita sudah memahami hebatnya Al-Quran sebagai salah satu kitab samawi dan bahkan sebagai penyempurna daripada kitab-kitab samawi sebelum Al-Quran, maka saya dengan panjenengan memiliki kewajiban terhadap Al-Quranul Karim ini. Apa kewajiban kita terhadap Al-Quranul Karim? Ada 4. Kewajiban kita yang pertama terhadap Al-Quran ini jemaah, kita diperintahkan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah untuk membacanya dengan tartil. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Atau lebih daripada 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Ini kewajiban kita yang pertama terhadap Al-Quran. Oleh sebab itu para jamaah, agar kita bisa membaca Al-Quran ini tartil, apa yang harus kita lakukan? Belajar. Dan mempelajari Al-Quran itu para jamaah harus pakai guru. Tidak mungkin kita belajar Al-Quran itu otodidak. 80% dijamin salah kalau membaca Al-Quran itu otodidak. Apa tartil itu jamaah? Khalifah Ali karramallahu wajhah memberikan penafsiran sebagai berikut. At-tartil huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tartil itu
adalah cirinya dua. Yang pertama, tajwidul huruf. Jika saya dengan panjenengan sudah mampu membaca huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Mulai dari alif sampai ya. Makhrajnya benar, sifatnya benar. Syarat yang kedua jemaah, dianggap bacaan tartil itu ma'rifatul wukuf. Jika kita sudah paham betul tentang wakaf dan ibtida. Menghentikan bacaan jika ada ayat yang panjang, yang jika kita memaksa sampai tanda wakaf yang ada, atau memaksa membaca sampai akhir ayat, nafas kita habis. Maka berhenti di mana? Di tempat yang baik. Karena saat itu kita berhenti tidak pada tempatnya, tidak ada tanda wakafnya, dan bahkan bukan akhir ayat, untuk melanjutkan harus diulang. Itu namanya ibtidak, mengulang di tempat yang baik. Saat Al-Quran saya terbit yang pertama wakaf tidak itu, saya diundang oleh penerbitnya, Suara Agung namanya, penerbit Al-Quran di Jakarta. Diundang hampir 700-800 guru-guru TPQ se-DKI Jakarta, ditempatkan di Masjid Agung Sunda Kelapa. Seharian penuh saya menyampaikan materi tentang wakaf ibtidah itu. Seperti biasa, begitu selesai penyampaian materi jamaah, kita berikan kesempatan untuk tanya jawab, kan seperti biasa. Apa yang terjadi jamaah? Satu pun guru-guru TPQ sebanyak itu tidak ada yang tanya. Nah, saya sebagai narasumber kan bingung ini. Ini tidak tanya mergo wis pinter kabeh, apa gak ngerti kabeh? Ternyata jawabannya yang kedua. Sehingga ada yang angkat tangan saya, maaf Ustaz, ya silakan Ustaz. Mohon maaf Ustaz, jangankan kami mau bertanya, orang materi wakaf ibtidah itu selama saya menjadi guru sudah 20 tahun menjadi guru Al-Quran, belum pernah kami mendapatkan materi tentang wakaf ibtidah itu sebagaimana yang panjenengan sampaikan. Sehingga kami, mohon maaf, bertanya saja belum bisa, tanya saja belum bisa jamaah. Jadi pada jamaah hukum, wakaf ibtidah itu penting sekali. Tidak boleh jangan berhenti begini di Al-Imran ayat 181. Innallaha faqir. Sesungguhnya Allah itu miskin. Haram lu berhenti di situ. Allah kok miskin? Innallaha la yahdi. Ada di beberapa ayat. Sesungguhnya Allah itu tidak memberikan hidayah. Haram berhenti di situ. Kok Allah tidak memberikan hidayah? Sehingga ada 18 tempat jamaah dalam Al-Quran yang kita haram wakaf di situ. Karena merubah maksud daripada ayat tersebut. Sehingga buku pendampingnya Al-Quran saya wakaf ibtidah itu, saya berikan contoh pelajaran bahasa Indonesia dulu ketika kita masih di SMP. Pelajaran bahasa Indonesia kita dulu di SMP itu ada contoh kalimat begini jemaah. Kucing, makan tikus mati. Itu akan berbeda jika komanya saya rubah. Kucing makan, tikus mati. Akan berbeda lagi maksudnya komanya saya rubah. Kucing makan tikus, mati. Jangan bayangkan kalimatnya sama persis, jika berhentinya tidak sama, merubah maksud kalimat tersebut. Itu bahasa Indonesia jamaah, apalagi ayat-ayat Al-Quran. Makanya kalau Ramadan itu para jamaah, saya menjadi orang paling sedih. Kenapa? Ini masjid rumah saya di depannya situ. Setiap malam saya mendengar orang bertadarus Al-Quran. Yang makharijul hurufnya masih perlu disempurnakan, wakaf ibtidahnya amburadul. Saya menjadi orang paling sedih jemaah kalau Ramadan datang itu. Di mana-mana mendengar orang bertadarus Al-Quran. Tetapi itulah yang ada. Kenapa? Ya karena memang belum banyak orang yang belajar Al-Quran dengan serius. Di Al-Falah itu sebelum pandemi hampir 5.000 santri kita di Masjid Al-Falah. Begitu pandemi habis, alhamdulillah sekarang sudah 2.500 kurang lebih, kembali lagi.
Coba jangan bandingkan jumlah penduduk Surabaya berapa. Yang ngaji hanya segitu. 2 juta lebih kan penduduk Surabaya ini. Tapi yang ngaji hanya 5.000 orang, nggak sampai. Yang lain, ngaji di mana? Nggak ada lembaga kursus yang melebihi besarnya lembaga kursus Al-Quran Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya. Nggak ada. Bahkan lembaga kursus Al-Quran terbesar di Indonesia di Masjid Al-Falah Surabaya. Pernah mau saya patenkan menjadi lembaga kursus, kok bayarnya mahal, 25 juta atau berapa waktu itu ya. Udahlah, nggak usah dipatenkan, pokoknya menjadi lembaga kursus terbesar aja sendiri. Jadi pada zaman Allah, kewajiban kita yang pertama, wajib membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua jemaah, karena waktu saya singkat. Setelah jenengan sudah bisa membaca Al-Quran dengan tartil, kewajiban kita yang kedua apa? Kita wajib memahami isinya melalui ilmu tafsir. Sebagaimana Allah perintahkan di dalam surat Shad ayat 29. Jangan baca sendiri. Setelah kita sudah paham isinya melalui ilmu tafsir, yang ketiga apa kewajiban kita? Kita wajib mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita baca di dalam surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 105. Nah, yang keempat kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah apa? Kita wajib mendakwahkan Al-Quran. Hadis yang sudah saya sampaikan riwayat Imam Bukhari tadi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang mau belajar Al-Quran atau yang mau mengajarkan Al-Quran. Itu adalah khairukum, kata Rasulullah. Manusia terbaik adalah manusia yang mau belajar Al-Quran dan yang mau mengajarkan Al-Quran. Mendakwahkan Al-Quran itu bukan hanya karena kita mengajar Al-Quran jamaah. Jenengan belajar Al-Quran itu juga namanya mendakwahkan Al-Quran. Sama-sama dimuliakan oleh Allah. Baik yang belajar Al-Quran maupun yang mengajarkan Al-Quran. Adalah manusia yang khairukum. Idealnya para jamaah, dua aktivitas itu antara ta'alam wa alam, idealnya jamaah harus sama-sama kita lakukan. Kalau tidak bisa kita lakukan dua-duanya, minimal jenengan harus pilih salah satu. Jangan ditinggalkan keduanya. Artinya para jamaah, kalau panjenengan bukan orang yang belajar Al-Quran, maka mengajarlah Al-Quran. Selanjutnya kalau panjenengan bukan orang yang mengajar Al-Quran, maka belajarlah Al-Quran. Jangan ditinggal dua-duanya. Dan idealnya atau sempurnanya sama-sama kita lakukan. Sehingga dalam seminar-seminar tertentu, dalam diklat-diklat tertentu, ada pertanyaan, Ustaz, kok bisa Ustaz bikin wakaf ibtidah, bikin Al-Quran metode PBB? Ya karena saya belajar. Kalau saya nggak belajar, dari mana bisa? Ya, harus belajar. Terus upgrade ilmu itu harus terus di-upgrade. Barusan hari Jumat kemarin saya memberikan pelatihan guru-guru ngaji sekecamatan Benowo. Betapa semangatnya saya semangati mereka. Dengan saya tanya, antum sudah mengajar Al-Quran berapa tahun? 20 tahun Ustaz. Sudah punya buku tajwid berapa banyak? Belum punya Ustaz. Belum? Jadi jenengan ngajar Al-Quran nggak punya buku tajwid. Terus ngajarnya gimana? Ngarang tak? Nggak boleh Al-Quran dikarang itu. Akhirnya saya berikan motivasi. Jazakumullah. Oleh sebab itu, monggo kita back to basic, kembali kepada dasar ajaran agama kita, yaitu Al-Quranul Karim. Di samping juga kita harus belajar hadis-hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan insya Allah para jamaah. Ketika saya dengan panjenengan betul-betul berpegang teguh Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekali lagi bukan insya Allah jamaah, tapi pasti kita akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan hidup fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian para jamaah.
Monggo barangkali ada yang bertanya. Monggo silakan. Terus nanti Pak. Apa bisa mungkin kurang jelas. Terus nanti Pak. Teknologi nggih. Baik. Dari pertanyaan itu bagaimana saat atau tataran teknologi bagaimana Allah menjaga Al-Qur'an? Justru dengan diketemukannya teknologi-teknologi baru itu para jamaah menjadi media untuk membuktikan kebenaran Al-Qur'an. Jadi justru membuktikan kebenaran Al-Qur'an. Perkembangan teknologi yang ada itu. Tadi sudah saya sampaikan teori Big Bang, ledakan besar yang menjadi sebab terpisahnya bumi dengan langit. Itu kan teknologi. Tapi ternyata itu sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga apa yang saya sampaikan di awal tadi para jamaah, seorang senuk huruf-gurunya yang justru hafal Al-Quran, faham isinya, tetapi justru pemahamannya terhadap Al-Quran bukan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, tapi ingin menantang Allah, ingin mencari celah-celah kelemahan, titik-titik kelemahan Al-Quran. Sekali lagi jamaah, tidak mungkin mereka bisa berbuat apa-apa tentang Al-Quran. Sehingga tidak usah khawatir dengan perkembangan teknologi yang ada, justru sekali lagi jamaah akan lebih membuktikan kebenaran Al-Quranul Karim, bahwa Al-Quran itu betul-betul mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan bahkan Al-Quran itu betul-betul firman Allah yang masih tetap otentik sepanjang zaman. Insya Allah tidak usah khawatir dengan perkembangan teknologi yang ada. Justru Al-Quran akan menjadi bukti kebenaran teknologi yang ada itu. Yang lain? Monggo, apa? Nggih. Nggih. Baik. Apakah ayatnya salah? Tentu jawabannya tidak ada ayat yang salah. Di dalam surat Al-Qamar ya, itu surat yang ke-54. Ada 4 ayat para jamaah yang bunyinya sama. Mulai ayat yang ayat yang ke-17. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ayat yang berbunyi seperti itu dalam surat Al-Qamar ini ada 4 ayat yang bunyinya sama persis. Yang artinya jamaah ayat itu, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi Al-Quran itu jamaah sudah dijanjikan oleh Allah, betul-betul akan dimudahkan oleh Allah. Hanya pertanyaan Allah, fahal mimut takir, adakah orang yang mau belajar? Kalau kita mau belajar dengan serius Al-Quran itu, pasti bisa jamaah. Tadi saya katakan, tidak ada satu orang pun yang sudah daftar di kursus Al-Quran Yayasan Masjid Al-Falah itu yang kemudian kembali karena merasa sulit, tidak ada. Mesti khotam. Mesti khotam. Ketika kita merasa menghafalkan dalam surat tertentu, ayat tertentu kok sulit Ustaz, tidak hafal-hafal. Ya insya Allah karena kurang serius saja barangkali. Kalau serius pasti bisa. Yang tadi saya bilang saya mendatangkan seorang penemu metode menghafal tercepat waktu itu, the power of kepepet itu, terbukti betul jamaah. Dan saya sendiri membuktikan, serius 10 menit 1 halaman hafal. 10 menit coba 1 halaman hafal.
Tapi serius memang ya. Jadi karena itu nggak bisa Al-Quran ini disambi istilahnya. Nggak bisa jemaah. Jadi karena itu kalau pesantren-pesantren Al-Quran yang memang pesantren tahfidz itu banyak yang kemudian santrinya nggak bisa merangkap sekolah umum itu nggak bisa jemaah. Ya keteteran, harus serius. Dan nanti ijazahnya gimana? Memang kita hidup di Indonesia masih butuh selembar ijazah itu. Ijazahnya gampang, ada paket A, paket B, paket C, ya sudah itu saja. Cukup dengan konsentrasi penuh untuk menghafalkan Al-Quran. Insya Allah bisa. Karena sudah menjadi janji Allah, sungguh Al-Quran ini kami mudahkan. Hanya kata Allah, adakah orang-orang yang mau mempelajari? Kalau ada, pasti mudah, pasti bisa. Malah yang metode the power of kepepet itu diuji cobakan orang yang berusia 60 tahun. Dan bisa hafal 30 juz. Allahu Akbar. 60 tahun. Masih mampu menghafal Al-Quran 30 juz. Itu jaminan Allah memang. Untuk menjaga Al-Quran. Jaminan Allah bahwa Al-Quran ini mudah untuk kita pelajari, mudah untuk kita baca, mudah untuk kita hafalkan, mudah untuk kita amalkan, dan bahkan mudah untuk kita dakwahkan kepada masyarakat di mana berada. Kasih wonten? Sekarang ya. Baik, kalau cukup mari kita tutup dengan doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimin laka min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.